Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para shaimin, shaimat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keimanan, kesehatan, kemudian kekuatan kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa pada tahun 1442 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, panutan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia, yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari ini, hatta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para shaimin shaimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah puasa ini bagi hambanya, bagi makhluknya yang sudah beriman kepadanya. Bahkan kita tahu, kalau kita baca dan pahami pada surah Al-Baqarah ayat 183 itu, sebelum hambanya diutusnya Nabi Muhammad SAW, sudah Allah Subhanahu wa taala juga wajibkan ibadah puasa ini. Maka dalam surah itu, dalam surah Al-Baqarah itu 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang sudah beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana juga kepada hambanya sebelum diutusnya utusan yang terakhir, yakni Nabiullah Muhammad SAW ke dunia ini. Oleh karena itu, keimanan ini sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kita tahu bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang khusus. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, kalau ibadah puasa itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pahalanya, wa ana ajzi bihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini, ya, kepada hambanya yang beriman kepadanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana pada ayat 184-nya dan seterusnya. Oleh karena itu, seorang yang beriman melaksanakan ibadah puasa ini akan merasakan kalau dirinya merupakan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan relevansi atau hubungan antara ibadah puasa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa, maka akan bertambah keimanannya, akan kuat keimanannya, akan kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ibadah puasa yang di tengah kita jalani ini akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadah puasa merupakan ibadah sirriyah.
ibadah yang rahasia, yang samar, yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membawa dampak positif ataupun nutrisi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan baik. Sehingga dia akan kokoh dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Dia akan merasakan bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah. Dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam Al-Qur'an, kalau kita baca kemudian pahami ayatnya, di situ ada Allah Subhanahu wa taala menyatakan kiraman katibin. Kalau kita mengenal pada waktu kita belajar agama dasar-dasar itu, ada namanya malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan kita di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri kita ada yang namanya malaikat atid yang mencatat kejelekan, amal-amal kejelekan kita. Jadi kiraman katibin, dua malaikat ini akan selalu mencatat amal-amal kita. Namun kita terlepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan merasakan betul kalau kita benar-benar merasakan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sirriyah, ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Oleh karena itu, seseorang yang benar-benar merasakan melaksanakan ibadah puasa ini, imannya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya akan kuat karena tadi merasakan pengawasannya Allah, merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, shaimin shaimat rahimakumullah, ibadah puasa ini sangat penting sekali kita laksanakan. Makanya ketika kita berhalangan untuk melaksanakan ibadah puasa, harus diqadha. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya ibadah puasa ini khusus, sangat penting. Tidak hanya kita pahami dengan kesehatan, karena Rasulullah SAW menyatakan sumu tasih, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Benar, akan merasakan sehat dengan ibadah puasa. Karena banyak sudah kita mendengarkan beberapa pengajian-pengajian tentang bahayanya terlalu banyak makan misalnya. Nah, ini pentingnya ibadah puasa yang kita jalani ini. Kemudian dengan beribadah puasa, keimanan yang akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan merasakan kalau ibadah puasa ini akan membawa kepada diri kita ini merasakan betapa hausnya kita, betapa laparnya kita. Sehingga kita juga akan merasakan kalau diri kita ini merasakan lapar, merasakan haus, bagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa yang lainnya ataupun yang tidak melaksanakan ibadah puasa tapi dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Ketika orang yang beriman ini memiliki kemampuan, memiliki rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya, kemudian ada saudara-saudara kita yang tidak makan, maka ini kepedulian sosial kita akan tumbuh dengan ibadah puasa ini. Para shaimin shaimat rahimakumullah, ibadah puasa ini juga akan mengantarkan kepada kita bahwa kita akan selalu peduli dengan kesosialan kita, akan peduli dengan perasaan orang lain. Oleh karena itu, seorang shaimin, orang yang berpuasa ini ya, dengan merasakan betul apa yang dirasakan dengan ibadahnya yang tengah dijalani ini ya, sehingga dia dapat memaksimalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa pedulinya kepada manusia yang lainnya. Makanya orang yang beribadah puasa ini juga ketika melihat rentetan dari ayat-ayat tentang ibadah puasa sampai kepada ayat 186 di situ ya, 187, yas'al, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, maka aku, katanya Allah, dekat. Bahkan dalam surah Qaf ya, ayat 16 itu
Allah Subhanahu wa taala lebih dekat min hablil qawi, min hablil warid, dari urat lehernya manusia. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para shaimin shaimat rahimakumullah. Ini pentingnya ketika kita memahami tentang posisi keberadaan kita dan juga posisi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagi kita memikirkan zatnya Allah, tapi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha belas kasih, Maha belas sayang kepada seluruh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang banyak, sehingga manusia yang melaksanakan ibadah puasa ini ya akan merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang maha sempurna, sifat-sifat yang dapat memberikan manfaat kepada makhluknya. Maka kita sebagai hambanya dinyatakan sebagai khalifatullah, sebagai penggantinya Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menyebarkan, memanifestasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita juga bisa berkasih sayang dengan manusia, keluarganya, pada anak-anak, kepada teman, dan semuanya bisa berkasih sayang. Nah, ini sangat penting sekali kalau kita pahami dengan ibadah yang tengah kita jalani ini. Kita akan selalu merasakan betapa nikmatnya ibadah yang kita jalani ini, betapa manisnya ibadah yang tengah kita jalani. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita ini dengan keimanan yang kokoh, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah SAW pernah menyatakan kalau keimanan ini bisa juga meningkat dan juga bisa turun. Al-iman yazidu wa yanqus, bisa meningkat, bisa turun. Ketika meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga tingkatkan keimanan kita, artinya rasa peduli kita kepada semua manusia. Kemudian ketika kita turun, jaga benar-benar agar senantiasa keimanan ini kokoh sampai akhir hayat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan keimanan kita ini hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita itu meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah, apalagi kita bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa ini yang kita jalani ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa sampaikan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sampai kita menyelesaikan melaksanakan ibadah puasa hingga akhir Ramadan ini dengan baik, dan keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga kepedulian kita kepada semua manusia akan selalu meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.